Cerita dimulai di Dungeon Silver Dragon, tepat di area gerbang utama yang dijaga dua penjaga. Suasananya gelap, koridornya panjang, dan tiap langkah kaki yang datang dari arah dalam terdengar jelas. Dibalut gema energi yang memantul-mantul seperti napas dingin. Dua penjaga itu buru-buru menoleh, langsung pucat begitu sadar siapa yang mendekat. Begitu sang ratu tiba, mereka sigap menunduk dan ketakutan, lalu menerima perintah untuk pergi karena beliau mau bicara dengan tahanan sendirian. Setelah mereka menyingkir, Ratu Silver Dragon, Rosewise akhirnya menunjukkan wajahnya yang penuh percaya diri. Rosewise mendekati si tawanan yang terbelenggu lalu menanyakan rasanya jadi tahanan klan naga untuk seorang pahlawan besar. Namun pria itu dengan rantai menahan tubuhnya justru meminta agar dirinya dibunuh saja. Permintaan itu malah memancing rasa ingin tahu sang ratu, seolah kematian cepat terdengar terlalu murah untuk orang seperti dia. Rosewise menanyakan apakah dia benar-benar menginginkan akhir yang singkat. Pelan-pelan dia maju lalu menyebut bahwa itu tidak akan semudah itu. Bukan hanya karena pria itu keras kepala, tapi juga karena wajahnya yang tampan dan tekadnya yang terasa menyebalkan. Rosewise menyentuh dagunya seakan menilai, lalu menyiratkan kalau menambah beberapa luka, baru bakal membuatnya jadi sempurna. Si pahlawan langsung melawan, menyuruhnya berhenti mempermalukan dirinya dan segera menghabisinya saja. Tapi Rosewise tetap santai, malah mengajukan tawaran agar dia bergabung dengan klan Silver Dragon. Dengan senyum yang tipis dan menusuk, sang tawanan menantang balik, mempertanyakan apakah Rosewise memang pantas. Pertanyaan itu langsung membuat mata sang ratu dipenuhi kejutan sekaligus amarah. Dalam ledakan emosi, Rosewise menghantamnya begitu keras sampai rantai-rantai yang mengikatnya pecah berserakan. Debu terangkat dan si pahlawan terhempas jatuh sambil batuk-batuk. Belum sempat dia bangkit, Rosewise sudah menginjaknya, menekan tubuhnya ke lantai dungeon dengan telapak kaki seolah pria itu cuma serangga. Rosewise mempertanyakan keberaniannya bersikap kurang ajar. Dengan nada mengejek, dia menegaskan pada Leon Cosmo bahwa reputasinya sebagai pahlawan sudah tidak berarti apa-apa di tempat itu. Bahkan dia menyebut Leon sebagai pecundang bodoh, lalu memastikan Leon bakal mati di sana. Leon membalas dengan dingin, menyatakan bahwa Rosewise sudah merenggut satu hal dari dirinya, yaitu kesempatan meninggalkan warisan untuk keturunannya. Rosewise justru menganggap itu menarik, tapi memastikan Leon tidak akan punya penerus sama sekali. Mendengar itu, Leon mengeras lalu menolak diremehkan. Dia menegaskan agar Rosewise tidak merendahkan manusia. Jawaban Leon dibalas cepat. Ekor Rosewise melilit lehernya dengan kencang. Dalam satu tarikan, Leon diangkat ke udara oleh lilitan ekor itu. Rosewise menyebutnya keras kepala. Leon menggeliat, napasnya tercekik, kedua tangannya mencengkeram ekor yang menutup jalan udara, berusaha bertahan di ujung kesadaran. Hampir kehabisan napas, Leon masih sempat menyebut nama sang ratu seolah memaksa lidahnya tetap bergerak. Rosewise dengan senyum yang terasa kejam menanyakan apakah dia akhirnya siap memohon ampun. Namun di tengah sesak itu, Leon justru menyatakan bahwa Rosewise sudah membuat dua kesalahan sejak awal. Rosewise terdiam, terkejut, lalu mendengarkan. Leon menyebut kesalahan pertama yaitu Rosewise berani sendirian berhadapan dengan pembunuh naga. Setelah itu, Leon bersiap membuka kesalahan kedua yang seharusnya tidak pernah dilakukan. Leon kemudian menegaskan kesalahan kedua, yaitu Rosewise sudah sempat mencicipi darahnya. Seketika Rosewise sadar dirinya jatuh ke dalam kutukan darah. Ekor yang melilit langsung terlepas dan Leon akhirnya jatuh bebas ke lantai dungeon. Leon mundur menjauh sementara Rosewise menatapnya dengan tatapan kosong, merasakan efek kutukan mulai menggigit. Tubuh Rosewise mendadak terasa panas, panasnya naik liar di luar kendali. Dia jatuh berlutut, tidak mengerti apa yang sedang terjadi pada tubuhnya sendiri. Kepalanya penuh kebingungan, seperti ada sesuatu yang merusak logika dan harga dirinya sekaligus. Dia bahkan merasa situasinya seperti lelucon paling kotor, sampai pikirannya memaki tanpa filter pada keadaan. Leon menjelaskan bahwa kutukan itu akan membuatnya hidup dalam rasa sakit yang dibawa oleh jiwa Leon selamanya. Air mata mulai turun dari wajah Rosewise saat kutukan makin menguat. Lalu tiba-tiba Rosewise melemparkan dirinya ke atas Leon. Leon terbelalak dan benturan itu menjatuhkannya ke lantai dungeon lagi. Leon yang terhempas mencoba memahami apa yang terjadi. Saat menatap Rosewise lebih dekat, dia menyadari tubuh sang ratu bereaksi bukan cuma karena rasa sakit, tapi juga karena dorongan yang memalukan dan menggelora. Tanpa ragu, Rosewise menunduk dan memaksa bibirnya menempel pada Leon seperti ingin menelan napasnya sekaligus. Ciuman yang datang tanpa ampun itu membuat Leon kehilangan kata-kata seperti otaknya mendadak kosong. 1 jam kemudian, pakaian dan sisa rantai berserakan di lantai dungeon, meninggalkan jejak yang bikin udara terasa berat.
Tak lama setelah itu, Rosweiss terbangun dengan efek kutukan masih jelas di matanya. Dia duduk perlahan, menatap sekitar dengan kebingungan, berusaha merangkai ulang apa yang terjadi. Namun begitu kesadarannya pulih, amarahnya meledak. Rosweiss menoleh tajam pada Leon seperti tidak bisa menerima kenyataan yang baru saja menampar martabatnya. Dia menuntut penjelasan tentang apa yang sudah dilakukan Leon pada dirinya. Leon menjelaskan bahwa kutukan darah menciptakan ikatan jiwa. Ketika Leon mati, Rosweiss akan merasakan rasa sakit tanpa akhir. Rosweiss menyebut itu absurd karena efeknya seharusnya baru terjadi setelah Leon mati. Leon mengakui bahwa kejadian barusan adalah kecelakaan karena dia tidak menyangka akan ada efek samping seperti itu. Rosweiss langsung memerintahkannya diam, suaranya tajam dan penuh bara. Namun Leon tetap menekan, menanyakan dengan senyum miring apakah naga memang tidak memegang aturan monomi. Lalu Leon mengungkap kalau Rosweiss sekarang tidak akan bisa punya pasangan lain atau keturunan karena kutukannya melampaui ekspektasinya sendiri. Leon bahkan menyenggol Rosweiss, mengingatkan bahwa sekarang mereka sama saja, Rosweiss juga tidak akan punya penerus seperti Leon. Rosweiss dipenuhi amarah, menyebut Leon bajingan. Energi berderak di sekitar tubuhnya, tanda kuasa naga yang siap meledak. Leon tetap tenang, menanyakan apakah Rosweiss mau membunuhnya. Dia menambahkan Rosweiss tidak perlu repot, karena dia toh akan mati sebentar lagi. Leon kemudian menyatakan bahwa kutukannya memang dibuat agar Rosweiss hidup selamanya bersama kebencian dan rasa sakit. Rosweiss terdiam, mengenakan pakaiannya lagi sambil mencerna semuanya, seolah setiap helai kain jadi cara menutup aib. Setelah itu, Rosweiss bertanya bagaimana mungkin manusia membalas dendam dengan cara sekotor itu, tapi masih ingin mati juga. Tangannya mulai bersinar, penuh kekuatan. Rosweiss menyebut Leon sebagai sampah, tidak percaya dengan sikapnya. Lalu dia menghantam dada Leon dengan energi sihir secara langsung. Di titik itu, kisah Leon Cosmo mulai terbuka. Dulu dia adalah pahlawan legendaris pembunuh naga. Usianya baru 5 tahun ketika dia membunuh seekor anjing ganas, lalu menarik perhatian seorang pembunuh naga yang kebetulan lewat dan menjadikannya murid. Di usia 10, dia masuk Akademi Kekaisaran, lulus sebagai murid termuda sekaligus peringkat tertinggi dalam sejarah. Umur 15, dia sudah berada di medan perang membantai naga dan merebut kembali wilayah untuk kekaisaran. Nama Leon akhirnya dikenal sebagai pahlawan pembunuh naga terkuat dan satu-satunya harapan umat manusia untuk menang. Namun semuanya berubah ketika dia ditangkap klan naga dan 2 tahun sudah berlalu sejak saat itu. Tiba-tiba Leon terbangun sambil menjerit seperti baru saja diseret keluar dari mimpi buruk panjang. Dia megap-megap mencari napas, matanya liar dan kepalanya kosong seolah dunia bergeser. Tangannya menekan dada, mencoba mengerti sensasi aneh yang masih tertinggal. Saat pandangannya mulai fokus, dia menyadari dirinya berada di ruangan mewah yang asing. Dia bingung mempertanyakan tempat apa ini. Lalu terdengar suara pintu yang terbuka pelan. Seorang gadis kecil berambut gelap mengintip dari celah pintu. Dengan wajah manis, gadis itu menyadari Leon akhirnya bangun. Leon terdiam, kaget karena gadis itu terlihat terlalu imut, terlalu bersih untuk muncul di hidupnya yang penuh darah. Dalam kepalanya, semuanya mulai menyambung ke arah yang salah. Dia mengira dirinya pasti sudah mati dan ini adalah surga, hadiah atas kontribusinya bagi umat manusia. Leon menyebut gadis itu malaikat legendaris. Namun gadis itu justru bingung, tidak tahu apa itu malaikat. Leon tersenyum, mendekat, lalu menanyakan nama si gadis kecil. Dengan ceria gadis itu memperkenalkan diri sebagai Moon, Leon menganggap itu nama yang indah, tapi dia heran dengan warna rambutnya yang terasa aneh. Moon menjelaskan bahwa ibunya mengatakan rambut itu melambangkan bulan. Penjelasan itu justru membuat Leon terkejut, karena berarti malaikat pun punya ibu. Leon mengangkat Moon, lalu memperkenalkan dirinya sebagai Leon Cosmo. Moon terlihat makin bersemangat, mengaku tahu bahwa Leon berarti singa. Leon bertanya siapa yang mengajarkannya dan Moon menjawab ibunya juga. Kecurigaan tiba-tiba muncul dan Leon dengan ragu bertanya siapa ibunya. Moon menjawab dengan gembira bahwa ibunya adalah Rosweiss. Nama itu langsung membuat Leon membeku. Begitu sadar ibu Moon adalah Ratu Naga, Leon mulai merangkai situasinya sendiri. Moon tersenyum terang dan menyimpulkan bahwa Leon adalah ayahnya. Pengakuan itu membuat Leon seperti dipaku di tempat, tidak bisa bergerak, tidak bisa bersuara. Moon lalu bertanya apakah Leon benar-benar ayahnya dan juga pasangan ibu Rosweiss, lalu memanggil ibunya. Konfirmasi itu menghantam Leon makin keras, membuatnya makin terpaku. Tak lama, Rosweiss muncul. Moon menyebut ayahnya sudah bangun, tapi Rosweiss hanya menanggapi bahwa dia sudah tahu. Dengan senyum tipis, Rosweiss menegaskan Leon memang akhirnya sadar. Moon menyebut ibunya pasti senang karena Rosweiss datang menjenguk setiap hari. Rosweiss membenarkan, tapi Leon merasa hanya orang bodoh yang percaya itu murni karena bahagia. Setelah itu, Rosweiss menyuruh Moon pergi bermain di luar agar dia bisa bicara dengan ayahnya.
Saat mereka tinggal berdua, Leon langsung bertanya apakah Moon benar-benar anaknya. Jawabannya tegas iya secara biologis. Ekor Roswise mengetuk pintu, seperti bunyi ketidaksabaran. Roswise dengan marah menyatakan Leon membencinya. Leon mundur menanyakan kenapa Roswise melahirkan anak itu dan kenapa dia menyelamatkan dirinya. Roswise menjelaskan Leon sudah tertidur 2 tahun, lalu mempertanyakan apakah Leon pikir dia akan membiarkan semuanya berlalu begitu saja. Leon meledak, menegaskan dia tidak pernah menginginkan kejadian itu. Mereka tidak bisa hidup berdampingan dan dia tidak akan menyentuh Roswise di kondisi apapun selain keadaan terkutuk itu. Roswise menggoda, seolah ingin memastikan apakah menyentuhnya memang terasa seperti siksaan. Leon mengiyakan tanpa ragu, menyatakan tentu saja itu siksaan. Saat itu juga ekor Roswise melilit kaki Leon. Dalam satu tarikan, Leon dilempar ke belakang hingga jatuh ke atas ranjang. Roswise menahan tubuhnya, menekan Leon agar tidak bisa kabur. Leon ketakutan dan menanyakan apa yang mau dilakukan Roswise. Roswise tidak memberi jawaban. Dengan satu gerakan, dia merobek baju Leon, seolah kain itu tidak ada artinya. Di tangan Roswise muncul lingkaran sihir. Roswise menunjukkan niatnya, yaitu mengukir pola naga miliknya ke tubuh Leon. Leon meronta, menjerit agar dia berhenti. Roswise menegaskan itu akan menjadikan Leon tahanannya, sekaligus aib terbesar Leon, karena Leon tidak akan bisa meninggalkannya lagi. Roswise mengejek membayangkan reaksi para kawan manusia Leon ketika melihat tato naga itu menempel di dada sang pembunuh naga. Leon merasakan tanda itu menyebar seperti api yang merayap di kulit. Dia bertanya kenapa Roswise harus sejauh ini. Roswise mendekat menjelaskan bahwa konsep balas dendam naga memang ekstrim dan tidak manusiawi. Lalu Roswise menyatakan dia ingin Leon hidup bersama rasa malu itu dan terus dipermalukan olehnya selamanya. Namun di tengah rasa sakit itu, Leon merasakan sesuatu yang tidak ia duga. Karena bagi Roswise, tindakan itu sebenarnya adalah kehormatan besar. Roswise menunduk lebih dekat, lalu menyatakan bahwa inilah waktunya memulai balas dendam Leon yang tidak masuk akal, tapi sekarang sebagai naga. Adegan bergeser ke kastel megah Silver Dragon. Dua pelayan membicarakan bahwa sang ratu sedang sangat mood bagus karena suaminya akhirnya bangun dari koma. Tersembunyi sang pembunuh naga mendengar itu dan langsung kesal. Dia muak disebut suami. Ingatannya kembali ke kejadian ketika Roswise memeras tubuhnya seharian semalam, sampai pinggangnya hampir remuk. Di titik itu Leon memutuskan dengan keras bahwa dia tidak akan jadi mainan Roswise. Dia harus kabur. Leon lalu mengamati penjaga yang ditempatkan di salah satu gerbang kastel. Dari sana dia sadar jalan itu mustahil, karena ada 4 naga menjaga jalur tersebut. Namun dia juga merasa aneh, karena kastel ini terasa lebih sunyi dan jumlah penjaga jauh berkurang dibanding 2 tahun lalu. Tiba-tiba ada sesuatu di balik dinding yang menarik perhatiannya. Leon mendekat dan menemukan sebuah lubang misterius yang tersembunyi di rerumputan. Leon bingung bagaimana lubang itu bisa ada. Saat menengok ke dalam, dia curiga itu jebakan. Tapi dalam keadaan putus asa, dia menelan risiko itu, menganggap lubang itu satu-satunya jalan keluar. Leon masuk ke dalam terowongan. Di dalam hati, dia seolah mengucapkan perpisahan pada sang ratu, lalu menyatakan Roswise boleh menyimpan si kecil Moon. Leon tidak tahu, dari kejauhan Moon sedang mengawasinya dengan rasa penasaran. Tak lama, Moon dengan antusias menunjuk ke arah ibunya, memberitahu bahwa ayahnya sedang menggali lubang seperti anjing di dekat sana. Roswise menonton adegan itu, lalu setuju bahwa Leon memang luar biasa. Moon lalu bertanya kapan ibunya akan menarik ayahnya kembali. Roswise menegur halus, menyebut penggunaan kata menarik itu tidak sopan jika membicarakan ayahnya. Moon penasaran dan menanyakan kata apa yang seharusnya dipakai. Dengan senyum, Roswise menjawab kata yang benar adalah membawa kembali. Beberapa waktu kemudian, Leon yang jadi buronan itu terus berlari melewati hutan. Sambil berlari, dia yakin dirinya akan segera mencapai wilayah manusia di balik pegunungan. Dia berhenti sebentar, merasa sudah cukup jauh untuk lepas dari kejaran. Namun wajahnya langsung berubah saat dia merasakan sesuatu mendekat. Leon menatap ke atas dan langsung menjerit menyebut nama Roswise ketika melihat sosoknya melayang di langit dalam wujud naga. Roswise memberi selamat karena Leon ternyata pelari hebat. Leon ketakutan, tubuhnya kaku. Tiba-tiba ekor naga itu muncul di depan Leon. Lalu Roswise masih dengan aura bermain-main bertanya, apakah tidak seru jika mereka bermain dengannya? Roswise terlihat kecewa, lalu mengungkap bahwa dialah yang membantu Leon kabur, yang membuat lubang itu sejak awal. Leon mengakui dia sempat menduga itu jebakan, tapi dia tidak menyangka Roswise bisa menyusul secepat itu. Roswise menanyakan apakah manusia masih akan melihat Leon sebagai pembunuh naga setelah ada tanda di dadanya. Leon membalas bahwa dia lebih memilih memulai hidup baru sebagai orang biasa daripada disiksa Roswise. Roswise kesal, mengeluh Leon tidak tahu menghargai kebaikannya. Lalu dengan gerakan cepat, Roswise menangkap Leon dengan cakar besarnya.
Leon panik, tidak bisa melawan. Saat Roswise terbang, Leon berteriak menanyakan kemana dia dibawa. Roswise menegaskan dia hanya membantu Leon pulang kembali. 3 jam kemudian, Roswise terbang melintasi langit malam dekat kota perbatasan. Tiba-tiba Roswise menjatuhkan Leon begitu saja, membuat Leon menjerit dalam jatuh bebas. Tubuh Leon menghantam pucuk-pucuk pohon, menembus ranting dan daun, lalu jatuh keras ke tanah hutan. Leon mengerang kesakitan, memegangi kepalanya. Namun dia memaksa diri tetap siaga. Saat menatap ke depan, Leon terkejut melihat sebuah kota terang di kejauhan. Leon bingung bertanya pada dirinya sendiri apakah itu benar-benar kota manusia. Di belakangnya, Roswise muncul kembali dalam wujud manusia dan mengonfirmasi bahwa itu memang kekaisaran manusia. Roswise lalu menanyakan apakah melihat kota manusia yang hilang itu bikin Leon merasa bisa begitu saja pulang. Senyumnya tipis, tapi peringatannya tajam. Meski sudah sedekat ini, Leon tetap tidak akan bisa kembali. Tiba-tiba tanda naga di dada Leon menyala ungu. Roswise mengungkap kalau saat orang yang punya Dragon Mark memendam hasrat yang kuat, pihak satunya juga ikut bereaksi. Roswise menggoda panas yang naik di tubuh Leon, dan Leon membalas dengan sinis, menanyakan apakah Roswise mau melakukannya di tempat itu juga. Roswise membenarkan memang itu tujuan dia membawa Leon ke sini, supaya Leon paham bentuk malu yang paling telanjang, tepat di depan tanah asalnya sendiri. Leon menahan dadanya, menantang balik, menanyakan apakah Roswise benar-benar yakin dia bakal kehilangan keyakinan gara-gara ini. Setelah itu Leon menarik Roswise mendekat, lalu bersumpah bakal menunggu kesempatan buat membalas semua penghinaan itu 2 kali lipat. Sikap yang tidak terduga itu sempat membuat Roswise kehilangan kata-kata. Roswise kaget, tapi akhirnya cuma mengiyakan, pipinya sedikit merona. Dia mendekat, lalu menyiratkan bahwa dia akan menunggu Leon, entah Leon hidup atau mati. Setelah itu, di dekat kota perbatasan kekaisaran, mereka duduk di bawah pohon besar. Dalam pelukan yang penuh rasa puas, Roswise bersandar di samping Leon yang kelelahan. Meski Leon sudah seperti habis diperas habis-habisan, Roswise tetap mengaku sangat senang dengan performa Leon. Setelah selesai menggoda, Roswise malah menyarankan supaya mereka datang ke sini tiap bulan, biar Leon bisa mengunjungi kampung halamannya. Leon langsung kesal. Dia berdiri dan menuduh Roswise sebagai ratu naga yang terobsesi menguras tenaganya. Roswise bersiap pergi, santai saja, sambil mengingatkan bahwa putri mereka menunggu di rumah. Namun Leon menghentikannya, menyuruh Roswise menunggu. Itu membuat Roswise tertarik. Leon kemudian menyatakan bahwa sebagai pembunuh naga, dia tidak bisa terus dipindah-pindahkan seperti mangsa. Dia akan berjalan sendiri walau perjalanannya bakal lebih dari 10 hari. Roswise memperingatkan, tapi Leon bersikeras agar Roswise tidak meremehkan daya tahan manusia. Roswise menanggapi dengan senyum menantang, seolah ingin melihat seberapa lama Leon bisa bertahan. Beberapa waktu kemudian, Leon terseok melewati hutan dengan susah payah. Lelahnya menumpuk, napasnya berat, sampai akhirnya dia berhenti sambil terengah, benar-benar kehabisan tenaga karena perjalanan panjang. Roswise menyusul dan menanyakan apakah Leon butuh bantuan. Leon menyangkal mengaku tidak capek. Roswise mengejek, menyebut satu-satunya hal keras dari Leon cuma kepala batu itu sendiri. Leon makin sebal. Mereka saling menatap sejenak. Tegangnya terasa memenuhi udara. Lalu tiba-tiba Leon melihat pasukan pembunuh naga mendekat di antara pepohonan. Leon langsung bersemangat membayangkan para ksatria itu mungkin bisa menolongnya kabur dari Ratu Naga. Namun di sampingnya, ekspresi Roswise berubah dingin dan mengancam. Leon langsung sadar, kalau dia berteriak minta bantuan, pasukan itu bakal dibunuh tanpa ragu. Di saat itu, salah satu ksatria mengangkat tangan, memberi isyarat agar rombongan berhenti. Pemimpin skuad menoleh pada mereka dan menanyakan apakah mereka tersesat. Leon memaksakan senyum dan menjawab mereka cuma sedang jalan-jalan, bertekad tidak menyeret orang tak bersalah ke masalahnya. Sang ksatria memperingatkan bahaya hutan dan menawarkan tumpangan agar mereka aman. Tak lama kemudian, pemimpin itu memperkenalkan diri sebagai Walker, kapten dari skuadron pembunuh naga ke-47. Leon menolak tawaran itu dengan sopan, mengklaim mereka bisa melindungi diri sendiri, berharap mereka pergi cepat. Namun Walker terlihat curiga. Dia berkomentar wajah Leon terasa familiar, lalu bertanya apakah mereka pernah bertemu. Pertanyaan sederhana itu langsung membuat mata Roswise dipenuhi amarah. Leon cepat menangkap bahayanya karena tangan Roswise mulai bersinar oleh energi. Dengan gerak lincah, Leon meraih tangan Roswise, menahan serangan sebelum terjadi. Untuk menutupi semuanya, Leon menarik Roswise ke pelukannya, lalu mengklaim Walker pasti salah orang. Leon menyebut wajahnya memang wajah pasaran. Di saat yang sama, Leon menyelipkan bisikan agar Roswise membiarkan dia mengurus situasi. Walker mengamati mereka. Sementara itu, Roswise seolah menerima usulan
Leon. Walker tertawa kecil, lalu pamit mengaku tidak akan mengganggu romansa mereka lebih jauh. Begitu pasukan pergi, mereka berdua menatap gerobak itu menghilang di jalan gelap dengan pandangan tajam dan kesal. Roswise menanyakan apakah pelukan Leon sudah cukup. Lalu Roswise mendorong Leon keras sampai Leon mundur. Meski begitu, Roswise mengakui Leon memang pintar karena tidak minta bantuan. Namun Roswise langsung mengingatkan hal penting. Roswise memarahi Leon, memaksa Leon sadar diri dan menegaskan bahwa Roswise tidak pernah menganggap dirinya sebagai istri Leon. Setelah itu Roswise memperingatkan bahwa perjalanan masih panjang, lalu mulai berjalan. Tiba-tiba Leon merasakan nyeri tajam sampai dia memegangi lengannya sendiri. Pandangannya mengabur. Leon berusaha mengejar Roswise meski Roswise terus menjauh. Tubuh Leon akhirnya menyerah dan dia roboh pingsan di tengah hutan. Melihat Leon jatuh, Roswise bertanya dengan nada heran apakah Leon benar-benar kehilangan kesadaran. Dengan rasa jijik, Roswise menyebut Leon manusia rapuh lalu melepaskan auranya yang kuat. Setelah itu, Roswise mengangkat Leon dari tanah untuk membawanya pulang. Roswise berubah menjadi naga, melempar Leon ke udara, lalu menangkapnya lembut dengan mulutnya. Leon tergeletak tak sadar di punggung Roswise saat mereka melintasi langit. Terbang di bawah bintang-bintang, Roswise memutuskan menafsirkan pingsannya Leon sebagai bentuk permohonan ampun. Saat fajar, adegan kembali ke kastel megah Silver Dragon. Di dalam kastel, Leon akhirnya terbangun di ranjang yang nyaman. Di sampingnya, Moon melompat kegirangan melihat ayahnya bangun lagi. Leon bingung menanyakan bagaimana dia bisa kembali ke sini. Moon menjawab ibunya yang membawa Leon pulang. Leon teringat momen dirinya ditangkap ratu. Rasanya seperti mangsa yang diseret. Lalu perhatian Leon tertuju pada perban yang membalut tangannya yang terluka. Moon dengan bangga mengaku dialah yang membalutnya untuk Leon. Leon menatap anak itu sambil merenung, mengingat naga itu ras yang buas dan keras. Namun Moon sama sekali tidak menunjukkan permusuhan. Moon memperlakukan Leon seperti ayah, mungkin karena dia campuran. Leon tersenyum menepuk kepala Moon, menyebut Moon luar biasa. Moon langsung bahagia. Tak lama, Leon menasihati Moon agar jangan tumbuh jadi seperti ibunya. Moon kebingungan. Tepat saat itu, Roswise muncul di ambang pintu, menanyakan apa salahnya menjadi seperti dirinya. Leon kaget dan buru-buru menyangkal bahwa dia bilang apa-apa. Roswise masuk sambil membawa nampan. Moon dengan bangga memberitahu ibunya bahwa dia membalut luka Leon mengikuti instruksi ibunya. Roswise menanggapi datar, menyebut Moon memang seharusnya melakukan itu. Moon patuh. Leon di sisi lain memikirkan betapa kerasnya Roswise sebagai ibu. Agar bisa bicara berdua, Leon menyuruh Moon pergi sembunyi di taman dan bermain. Moon langsung semangat mengira mereka akan main petak umpet dengan ayah. Leon cepat-cepat mengiyakan, lalu menyuruh Moon segera pergi sambil menekankan bahwa dirinya tidak seperti ibunya. Begitu Moon berlari, Leon mulai menghitung. Moon terdengar meminta Leon jangan menghitung terlalu cepat, tapi Leon tetap menghitung, menatap Moon melesat di lorong. Begitu Moon menjauh, Leon berbalik menghadapi Roswise dengan kesal. Leon menanyakan apakah Roswise tidak terlalu keras pada anak. Roswise menjelaskan bahwa naga harus ketat agar bisa membesarkan prajurit yang kuat. Leon membalas bahwa putri mereka lembut. Roswise menolak, menyebut lembut adalah kata yang merendahkan untuk naga. Leon malah memberi pujian nyeleneh, menyebut Roswise juga terlihat cukup imut kalau lagi mau. Komentar itu jelas membuat Roswise tersulut. Roswise menarik baju Leon dengan keras. Roswise meledak menegaskan Leon hanya budak tempat Roswise, melampiaskan sesuatu dan menyuruh Leon berhenti melempar diri ke arah Roswise. Reaksi itu membuat Leon membisu. Roswise lalu memberitahu bahwa sebagai ratu, dia punya kewajiban. Mengurus anak akan jadi tugas Leon, namun setelah itu Roswise melunak memeluk Leon lalu menyebut Moon sangat menyukai Leon. Adegan bergeser ke taman kastel yang indah. Leon berjalan di sana sambil menyindir nasibnya sendiri, membayangkan dirinya cuma jadi pengasuh. Tiba-tiba ada suara aneh dari arah lain. Leon melihat Moon bersembunyi di balik pilar, seolah merasa sudah menipu ayahnya. Leon tersenyum, menunjuk ke arahnya, menegaskan dia sudah menemukan Moon, namun Moon tidak bergerak, tidak bereaksi. Leon memperhatikan lebih dekat dan melihat ekspresi kesal di wajah Moon. Leon bingung, bertanya-tanya kenapa. Leon merasa canggung dan berusaha minta maaf karena membuat Moon menunggu. Tapi tiba-tiba Moon berbalik dan lari, meninggalkan Leon dalam kebingungan. Leon memanggil menanyakan kenapa Moon kabur. Leon juga bingung karena barusan dia melihat Moon lewat di sampingnya, tapi sekarang menghilang. Leon menyimpulkan suasana hati anak kecil memang sulit ditebak. Lalu dia mengerti kenapa Roswise melempar tugas mengurus anak ke dirinya. Tiba-tiba Moon melompat ke punggung Leon dari belakang, senang karena berhasil menangkap ayahnya.
Leon terkejut menanyakan apakah Moon tadi tidak baru saja lari melewatinya. Moon menjelaskan dia pergi mencari Leon karena ayahnya tidak menemukan dirinya. Mendengar itu, Leon bertanya-tanya apakah dirinya salah lihat. Moon lalu memanggil Leon untuk menunjukkan sesuatu. Leon mengikuti Moon masih bingung. Dari kejauhan, seorang anak perempuan kecil lain hanya menonton mereka diam-diam. Beberapa saat kemudian, air mancur di taman mengalir pelan, membasahi dinding taman dengan suara lembut. Sementara itu, Moon bersenandung pelan sambil fokus menggambar. Di belakangnya, Leon menatap dengan senyum tenang. Leon merasa punya anak perempuan ternyata tidak seburuk itu, bahkan seperti menyembuhkan jiwanya. Leon pun berjanji pada diri sendiri bahwa dia akan membantu Moon kabur dari Ratu Naga. Tiba-tiba Moon berlari ke Leon dan menunjukkan gambar potret keluarga yang dia buat. Leon menatap gambar itu dan langsung bingung karena di sana ada 2 anak. Leon menanyakan sosok kedua itu. Moon menjawab itu adalah saudari Moon. Leon terpukul, shock karena berarti Moon punya saudari. Di kepala Leon semuanya menyatu dengan cepat. Dia sadar dia bukan cuma mengenai satu target, tapi 2 sekaligus dalam satu tembakan. Leon teringat anak perempuan kecil yang tadi menonton dari jauh di taman, dan Leon paham kenapa anak itu terlihat marah. Namun Moon menjelaskan saudari itu tidak marah, hanya pemalu saat melihat Leon. Leon merenung, merasa wajar mereka belum akrab karena baru bertemu. Leon menyimpulkan ini semua salah Rosweiss dan memutuskan dia harus menegurnya. Jauh di ruang kerja, Rosweiss sedang bekerja di meja. Rosweiss mengangkat pandangan dari bacaannya dengan ekspresi serius. Di saat itu, Leon mendobrak masuk sambil menyebut nama Rosweiss dengan keras. Rosweiss sama sekali tidak terpengaruh. Rosweiss menanyakan di mana Moon. Leon menjawab Moon sedang bermain dengan saudarinya. Dan Leon menuntut penjelasan kenapa Rosweiss baru memberitahu bahwa Leon punya putri lain. Rosweiss tersenyum tipis, menanyakan apakah Leon belum menyadarinya. Leon lalu berterima kasih secara sinis karena Rosweiss memberinya 2 anak perempuan, menyebut Rosweiss pasti bekerja keras. Leon bahkan berjanji akan menuliskan nama Rosweiss di pohon keluarga, dan itu jelas membuat Rosweiss terganggu. Rosweiss kemudian menanyakan apakah Leon tahu kenapa Rosweiss tidak memberitahu tentang putri satunya. Leon menuduh Rosweiss cemburu pada kedekatannya dengan Moon dan sengaja menyembunyikan Noah. Rosweiss tampak terkejut menanyakan apakah Leon memang segitu ingin bertemu Noah. Leon menjawab dia ingin membangun hubungan yang baik dengan kedua putrinya, tidak seperti ibu mereka yang dingin. Rosweiss menanggapinya dengan senyum menantang, hanya memperingatkan agar Leon tidak menyesal nanti. Kemudian, sinar matahari masuk lewat jendela dapur. Leon muncul sambil memegang pisau, senyumnya penuh tekad. Sambil memotong sayuran, Leon memutuskan akan menaklukkan hati putrinya yang pemalu dengan masakan enak dan membuat Rosweiss menyesal. Leon teringat dulu sering memasak semur itu saat masih di batalion karena rasa manisnya cocok untuk anak-anak. Leon mencicipinya lalu bangga karena kemampuan memasaknya tidak karatan. Leon membayangkan tidak ada yang bisa menolak masakannya dan yakin rasanya bakal meluluhkan Noah. Di luar, 2 pelayan mengintip dapur dengan penasaran. Mereka berkomentar bahwa pangeran itu naga yang baik karena memasak untuk keluarganya, bahkan setelah pulih dari sakit. Namun mereka kaget saat melihat Rosweiss datang bersama 2 putri itu. Rosweiss menyuruh para pelayan pergi dan beristirahat karena makan malam tidak butuh mereka. Begitu tiba di ruang makan, Leon menyambut, merasa mereka datang tepat waktu. Moon berlari ke Leon memuji bau masakannya yang enak. Leon memberitahu dia menyiapkan semur dan steak khusus untuk mereka. Leon menatap dengan kasih, berharap Noah bisa merasakan perasaan Leon lewat makanan. Namun Noah justru memalingkan wajah dengan tatapan meremehkan. Leon terpukul, tidak percaya hasilnya jauh dari bayangannya. Leon frustrasi, lalu dalam hati menuduh Rosweiss, yakin Rosweiss sudah memprediksi ini dan sengaja mencegah Leon lebih dulu bertemu Noah agar ikatannya tetap dingin. Rosweiss lalu memerintahkan Noah untuk memperkenalkan diri secara formal pada ayahnya. Noah pun memperkenalkan dirinya sebagai Noah Kamel, putri klan Silver Dragon, Ratu Rosweiss. Leon berusaha mendekat, memperkenalkan diri dengan sopan sebagai Leon Cosmo, ayah Noah. Namun respon Noah benar-benar datar, seperti Leon bukan siapa-siapa. Leon canggung bertanya-tanya apakah anak itu menyimpan dendam padanya. Moon menyadari suasana itu dan membisiki Noah agar bicara lebih banyak supaya ayah tidak malu. Dengan tangan terlipat, Noah justru meragukan Leon sebagai ayahnya, menyebut Leon terlihat terlalu lemah. Ucapan itu menghantam Leon sampai terasa nyeri di dalam dada. Leon sadar dia sedang menghadapi anak liar dan krisis pertamanya sebagai ayah. Makan malam keluarga yang seharusnya hangat malah jadi momen paling tegang dalam hidup Leon. Meski wajah Moon dan Noah mirip, Leon melihat kepribadian mereka bertolak belakang. Noah justru sangat mirip ibunya. Dengan senyum penuh harap, Leon menanyakan pada putri sulungnya apakah makanan yang dia siapkan enak.
Noah menjawab tidak. Noah mengeluh dagingnya keras dan susah dikunyah, seolah Leon bahkan tidak mampu memasak sesuatu yang layak. Melihat suasana makan malam itu, Rosweiss akhirnya tidak bisa menahan tawa kecil yang rapi. Saat Moon menanyakan kenapa ibunya terlihat senang, Rosweiss menjelaskan bahwa itu karena keluarganya sedang berkumpul lengkap. Setelah itu Rosweiss menggoda Leon, menanyakan apakah dia juga tidak ikut bahagia, dan Leon mengangguk canggung setengah terpaksa. Moon lalu meminta agar ayahnya bisa makan malam bersama setiap hari. Leon mengiyakan, walau di dalam dirinya terasa berat. Namun Noah langsung memotong, jelas menolak gagasan itu. Moon menanyakan alasannya dan Noah menyatakan dia ingin masuk Akademi Naga Muda secepat mungkin. Rosweiss mengingatkan bahwa departemennya untuk naga yang lebih tua, lalu bertanya kenapa Noah terburu-buru. Noah menegaskan dia ingin mulai mengalahkan para pemburu naga secepatnya. Leon langsung terpaku. Dalam sekejap, Leon sadar tujuan Noah juga berarti mengalahkan dirinya, ayahnya sendiri. Leon buru-buru memperingatkan bahwa para prajurit itu kuat dan itu bisa berbahaya. Noah menolak diperlakukan seperti anak kecil. Leon malah makin yakin Noah memang masih anak. Rosweiss justru mendukung keinginan Noah, menyebut semakin cepat belajar, semakin cepat bisa bertarung. Rosweiss lalu menantang Leon, meminta alasan untuk menghentikan Noah masuk sekolah. Leon menyadari melawan mereka cuma bikin citranya makin buruk. Akhirnya Leon memilih taktik lain dan dengan berat hati menyetujui, mengaku tidak masalah. Di momen itu, Leon memahami niat Rosweiss yang sebenarnya. Dalam kepala Leon, Rosweiss tampak seperti monster raksasa yang memakai putri mereka untuk menyerang mentalnya pelan-pelan. Sambil menahan amarah dan berjanji akan membalas, Rosweiss menyatakan bahwa Leon akan membantu Noah mempersiapkan ujian dalam sebulan. Noah langsung antusias dan menyanggupi perintah ibunya. Begitu makan malam selesai, Moon dengan riang memamerkan perutnya yang kenyang pada kakaknya. Setelah dua anak itu pergi, Leon memanggil Rosweiss. Leon lalu menyebut mereka harus mencuci piring. Rosweiss terlihat bingung karena menurutnya pelayan yang akan mengurus itu. Leon menjelaskan bahwa cara yang pantas untuk menutup makan malam keluarga adalah pasangan membersihkan semuanya bersama. Leon merendahkan suara menanyakan apakah Rosweiss tidak mau membangun suasana keluarga yang harmonis untuk anak-anak mereka, meski semuanya cuma kebohongan. Saat Rosweiss menoleh, Rosweiss melihat Moon menatap mereka dengan mata penuh harap. Melihat tatapan itu, Rosweiss akhirnya mengalah dan menyetujui. Mendengar itu, Moon langsung ingin membantu juga. Namun Noah segera menggenggam tangan adiknya kuat. Noah menarik Moon pergi, memastikan Moon ikut dengannya. Begitu dua anak itu lenyap, dapur menjadi sunyi, menyisakan piring kotor menumpuk di wastafel. Rosweiss menoleh pada Leon dan menanyakan kapan Leon mulai membantu. Leon tersenyum percaya diri, menanyakan apakah Rosweiss lupa kata-kata Leon 2 tahun lalu. Leon mengingatkan peringatannya agar Rosweiss tidak pernah sendirian dengan pemburu naga yang kuat. Rosweiss terlihat terkejut sekaligus curiga, lalu menanyakan apa yang Leon rencanakan. Leon menegaskan, kali ini dia tidak akan membiarkan dirinya dimanipulasi seperti sebelumnya. Rosweiss murka dan langsung menyerang memakai ekornya, menantang apakah Leon pikir bisa kabur. Leon menahan serangan itu dengan mudah. Dengan satu tangan, Leon menangkap ekor Rosweiss dan menanyakan siapa yang bilang dia mau kabur. Rosweiss memekik kaget karena sentuhan itu datang mendadak dan tidak terduga. Tarikan Leon membuat Rosweiss kehilangan keseimbangan sampai Rosweiss jatuh berlutut dengan wajah terpukul. Leon mengungkap bahwa dia pernah membaca kelemahan ekor naga. Leon tersenyum menanyakan apakah Rosweiss masih bisa melakukan apapun sekarang. Leon lalu mendekat berkomentar bahwa naga selalu lapar untuk menaklukkan dan mengendalikan segalanya. Leon menutupnya dengan pertanyaan yang menusuk, apakah naga pernah merasakan dikendalikan juga? Rosweiss benar-benar bungkam. Napas Rosweiss berat, wajahnya memerah, tubuhnya masih tertekan di lantai. Rosweiss menuntut Leon melepaskan ekornya. Leon membalas dengan dingin, mengingatkan bagaimana dirinya dulu dipermalukan murni demi kesenangan Rosweiss. Leon lalu menyarankan mereka mencoba sesuatu yang berbeda. Rosweiss membalas dengan banjir makian, lalu berusaha meronta, seolah harga dirinya ingin mematahkan pegangan itu. Di luar sana, dua pelayan bertanya-tanya, apakah malam sang pangeran akhirnya berakhir? Mereka masuk ke dapur dan terkejut melihat semuanya sudah bersih. Mereka bertanya-tanya apakah pangeran yang membereskannya. Salah satu dari mereka tersenyum terpikat pada piring yang kinclong sempurna. Dari celah pintu, Leon diam-diam mengawasi percakapan itu. Leon segera membungkam Rosweiss, memperingatkan pelayan tidak boleh melihat Rosweiss dalam keadaan seperti ini. Begitu pintu dapur tertutup rapat, Rosweiss menatap Leon dengan amarah yang menyala. Leon mendekat dan menyatakan sekarang mereka bisa mulai. Tatapan Leon tegas seperti sedang menarik garis. Di saat itu mata
mata Rosweiss tampak tidak berdaya, meski tubuhnya masih panas dan gelisah. 3 hari kemudian, di kastel luas kerajaan, Moon menanyakan apakah ayahnya mati karena tidur terlalu lama. Noah memutuskan memeriksa sendiri. Sebuah tendangan kecil mendarat di wajah Leon yang masih terlelap, membuat Leon merasakan nyeri seketika. Noah memastikan Leon masih hidup. Leon terkejut, sekaligus tidak percaya, diperlakukan seperti itu. Begitu Leon membuka mata, Moon terlihat kaget. Moon langsung lari memberitahu Rosweiss bahwa ayahnya bangun. Leon mencoba mengingat kapan dirinya pingsan. Rosweiss datang dan menanyakan apakah Leon benar-benar perlu diingatkan soal apa yang terjadi. Leon pun mengingat malam itu dirinya tumbang hanya karena satu pukulan. Leon duduk di ranjang, merenung bahwa orang biasa sudah mati oleh kekejaman seperti itu. Namun Leon tetap mengakui Rosweiss sangat cantik dan tidak terlihat sesuai usianya. Anak-anak menanyakan ada apa, dan Noah menyimpulkan Leon cuma menatap ibu mereka. Rosweiss diam-diam menyenggol hiasan bunga di meja rias sampai jatuh. Gerakan itu membuat Leon menoleh. Leon memungut aksesori halus itu. Dengan gerakan tenang, Leon menyelipkan hiasan itu ke rambut Rosweiss, lalu menyiratkan bahwa itu sangat cocok. Rosweiss menanyakan berapa banyak perempuan yang sudah mendengar kalimat semacam itu dari Leon. Leon membalas bahwa saat kecil, dia cuma tahu merawat keledai milik pamannya. Moon penasaran tentang apa itu keledai. Leon menggambarkannya sebagai hewan bertelinga besar yang suka mengeluh, mirip ibu mereka. Perbandingan itu membuat Rosweiss menatap Leon dengan ganas. Rosweiss langsung menghantam perut Leon dengan pukulan berat. Dua putri itu menanyakan apakah ayahnya baik-baik saja. Leon mengiyakan sambil menahan sakit. Rosweiss lalu mengumumkan bahwa Leon akan mengajari mereka menulis, membuat Leon protes karena tidak diajak bicara dulu. Moon malah merayakan kabar itu, sementara Noah menyatakan dia bisa sendiri. Tak lama kemudian mereka berdua berlari ke perpustakaan mencari pensil. Noah memilih warna ungu. Saat sendirian dengan Leon, Rosweiss memberitahu bahwa saudari Rosweiss akan berkunjung dan tidak boleh melihat anak-anak. Leon menanyakan kenapa. Bertanya-tanya apakah keluarga Rosweiss tidak ingin bertemu mereka. Rosweiss menjelaskan bahwa sekarang identitas Leon adalah Leon Cosmo, naga yang baru terbangun setelah 2 tahun. Rosweiss memerintahkan Leon menghafal nama keluarga itu kalau sampai Leon bertemu saudarinya. Leon menyatakan paham terhadap perintah sang ratu. Saat melihat Rosweiss pergi, Leon bertanya dalam hati apakah Rosweiss benar-benar yakin Leon akan patuh. Justru sebaliknya, Leon memutuskan akan membuat Rosweiss menelan penghinaan terbesar, tepat di depan saudarinya. Di ruang belajar kuil Silver Dragon, pelajaran menulis dimulai. Leon memperagakan cara menulis pada kedua putrinya, meminta mereka memperhatikan. Leon menunjukkan nama yang sudah ditulis, lalu menyuruh mereka menghafal bentuknya sebelum mencoba menyalin. Namun Noah mengeluh tulisan Leon jelek, mengklaim tulisan ibu mereka jauh lebih cantik. Moon menanyakan apa yang akan Leon lakukan. Leon menjawab dia perlu mengembalikan sesuatu pada ibu mereka. Leon pergi sambil mengingatkan bahwa dia akan kembali memeriksa hasil latihan. Noah menganggap Leon mungkin bodoh. Moon berkomentar Leon terlihat senang, namun Noah menolak. Walau Noah mengakui Leon setidaknya bergerak cepat. Meski begitu, Noah tidak bisa menyembunyikan sedikit rona di wajahnya. Sementara itu, di gerbang kota kuil Silver Dragon, tamu penting datang. Sosok itu adalah Isabel Melku, Ratu Naga Merah. Begitu bertemu, Isabel memeluk Rosweiss dengan senang, bahagia bisa bertemu lagi setelah lama. Isabel menyebut sudah setahun sejak pertemuan terakhir, dan Rosweiss tampak lebih sehat. Isabel lalu menanyakan kenapa suami Rosweiss tidak ada, karena Isabel mendengar dia sudah terbangun. Rosweiss berbohong, menyebut Leon sedang tidak enak badan. Isabel menyesal tidak bisa bertemu naga yang katanya berhasil merebut hati Rosweiss. Isabel menggoda lagi, menyiratkan mereka pasti akur karena bisa punya anak secepat itu. Rosweiss menolak dengan dingin, mengaku tidak punya perasaan dan pernikahan itu tidak berarti. Isabel hanya menilai Rosweiss tetap sombong seperti biasa. Rosweiss mengajak Isabel ke taman untuk bicara. Saat mereka berjalan berdua, tampak mereka berdampingan dekat. Dari jendela, Leon mengintip lewat teropong. Leon mengenali saudari Rosweiss itu dengan tatapan penuh niat. Leon memutuskan ini saatnya menguji pengaruh Dragon Mark. Di taman, Isabel membicarakan ketidakstabilan terbaru di wilayah Raja Naga Api. Begitu mendengar itu, Rosweiss teringat sebuah nama, Konstantin. Gambaran naga api muncul di pikirannya. Rosweiss menanyakan apakah sosok itu menghilang, dan Isabel menduga dia mungkin sedang mencoba memperluas wilayah. Tiba-tiba tanda di dada Rosweiss menyala kuat, membuat tubuh Rosweiss tersentak oleh rasa nyeri tajam. Di momen itu juga, Rosweiss merasakan koneksi aneh yang terbentuk. Isabel menanyakan apakah terjadi sesuatu. Rosweiss menutupinya dan meminta Isabel melanjutkan pembahasan. Dalam benak Rosweiss, sumpah serapah tertuju pada
Leon, karena Rosweiss tahu Leon biang rasanya. Rosweiss menyarankan memperkuat pertahanan perbatasan agar tidak ada insiden. Namun efek Dragon Mark justru makin menekan tubuhnya. Isabel melihat Rosweiss berkeringat dan menanyakan apakah Rosweiss baik-baik saja. Rosweiss membuat alasan, menyebut ada urusan penting dan Rosweiss akan kembali dalam 20 menit. Isabel menawarkan menemani, tetapi Rosweiss menolak, menganggap tidak perlu. Isabel menebak itu ulah Dragon Mark, lalu berkomentar anak muda zaman sekarang hobi main-main. Sementara itu, Leon duduk santai, membayangkan berapa lama Rosweiss mampu bertahan. Tak lama kemudian, Rosweiss menerobos masuk sambil meneriakkan nama Leon. Leon kaget karena Rosweiss kembali begitu cepat. Rosweiss menarik Leon dan menuntut apakah Leon sengaja membuat Mark itu beresonansi demi mempermalukan Rosweiss di depan saudarinya. Leon pura-pura polos seolah bertanya apakah ini salahnya karena Leon merindukan Rosweiss. Kalimat itu membuat Rosweiss tidak bisa membalas seketika. Wajah Rosweiss memerah dalam seperti tersambar. Leon menyadari efeknya bagus karena setidaknya Leon berhasil memberi pukulan balik. Rosweiss memarahi Leon, menyuruh seorang tahanan berhenti, tak tahu malu dan menyimpan pikirannya. Dalam hati, Rosweiss mengakui dirinya sempat terpancing oleh kalimat Leon, padahal Rosweiss datang untuk menghajar. Rosweiss memperingatkan Leon, kali ini Leon dibiarkan. Leon malah mengejek dengan ekspresi wajah yang menyebalkan. Leon merenung hanya dengan satu kalimat saja, Rosweiss dibuat bungkam. Itu membuktikan kekuatan Dragon Mark. Namun Leon juga heran, kenapa jantungnya selalu berdebar lebih keras setiap memikirkan Rosweiss. Leon langsung memaki dirinya sendiri, memaksa berhenti memikirkan hal menjijikan itu. Leon ingat anak-anak sedang menunggu, mungkin bertanya kenapa Leon belum kembali. Di gerbang kota Quill Silver Dragon, Isabel berpamitan. Isabel melambaikan tangan, menyatakan dia akan pergi. Rosweiss tersenyum dan meminta Isabel hati-hati di perjalanan. Isabel sudah dalam wujud naga, masih bersikeras ingin bertemu suami Rosweiss. Rosweiss berjanji akan memperkenalkan lain kali. Isabel terbang menjauh ke langit malam dan Rosweiss menatap kepergian itu dengan ekspresi serius. Begitu Isabel Isom hilang, Rosweiss dipenuhi amarah, berniat memberi pelajaran pada pemburu naga itu. Di tempat lain, Leon tiba-tiba bersin. Sambil membaca buku, Leon bertanya-tanya apakah perempuan naga itu sedang membicarakan buruk dirinya. Leon menoleh dan melihat Moon serta Noah sudah tertidur di ranjang. Leon membetulkan selimut mereka dengan hati-hati agar tidak kedinginan. Leon keluar diam-diam supaya tidak membangunkan mereka. Namun begitu Leon hendak pergi, sebuah tangan membanting pintu hingga menutup di depan Leon. Rosweiss menghentikannya. Leon menanyakan apakah saudarinya sudah pergi. Rosweiss kesal, mengingatkan masih ada urusan yang belum selesai hari ini. Rosweiss menyeret Leon menyusuri lorong dengan paksa, mengabaikan protes putus asa dari Leon. Mereka sampai di kamar mewah milik Ratu Silver Dragon. Sebuah baskom kayu berisi air panas diletakkan di lantai. Leon membawa air itu dan menanyakan untuk apa. Rosweiss mengaku lelah dan memerintahkan Leon mencuci kakinya. Perintah itu membuat Leon terpaku. Rosweiss tetap memaksa, menyebut itu hukuman karena kejadian sebelumnya. Dengan enggan, Leon berlutut, menelan penghinaan karena harus melayani seorang ratu naga. Saat memegang kaki Rosweiss, Leon bertanya dalam hati berapa banyak pemburu yang pernah diinjak Rosweiss. Rosweiss heran, menanyakan kenapa Leon malah diam memandangi kakinya. Wajah Rosweiss memerah dan Rosweiss sempat curiga Leon punya ketertarikan aneh. Rosweiss tidak sabar dan memerintahkan Leon segera memasukkan kakinya ke air. Kaki Rosweiss terendam, namun Rosweiss langsung menjerit karena airnya terlalu panas, lalu menendang wajah Leon. Dampaknya melempar Leon ke belakang. Rosweiss menuduh Leon mencoba balas dendam memakai air panas itu. Leon membalas dengan senyum memancing, mengingatkan bahwa Rosweiss sendiri yang meminta bantuan. Saat Leon kembali mencuci, Rosweiss menganggap Leon belum belajar. Rosweiss menekan dada Leon dengan kakinya dan bertanya apakah Leon pernah membayangkan diinjak naga. Rosweiss lalu memikirkan apa yang terjadi kalau menekan titik tertentu. Tekanan kuat itu membuat Leon meringis, menahan sakit, dan rasa tidak nyaman. Leon meminta Rosweiss berhenti karena ada campuran rasa malu dan sensasi aneh yang menyesakkan. Rosweiss justru menantang, ingin melihat berapa lama Leon bisa bertahan. Leon memutuskan dia tidak akan menyerah pada tirani Rosweiss. Dengan gerakan cepat, Leon menggenggam kaki Rosweiss kuat. Leon berkomentar bahwa dia sudah mencicipi banyak kaki, tapi belum pernah kaki naga. Ancaman Leon membuat Rosweiss terpaku, kaget, tidak yakin Leon bakal melakukan apa setelah ini. Tidak lama kemudian, Leon benar-benar menggigit kaki Rosweiss, lalu menegaskan bahwa dia sanggup memakan cakar naga mentah sekalipun. Jeritan marah menggema di seluruh kastel, dan Rosweiss bersumpah akan membunuh Leon Cosmo. Keesokan harinya, Noah bangun dengan mata masih berat di ranjang. Dengan polos, Noah bertanya kenapa ibunya pincang. Rosweiss cuma menjawab itu tidak apa-apa.
Setelah itu Noah menanyakan kenapa wajah Leon diperban. Leon juga memberi jawaban yang sama, mengelak dan menutupinya. Noah makin bingung melihat dua orang dewasa itu sama-sama tidak jelas. Lalu Noah menyimpulkan dengan ceria bahwa itu pasti permainan seru dan Noah juga ingin ikut. Di Taman Kastel Silver Dragon, Leon dan Roswise berjalan dalam diam. Roswise melangkah di depan dengan wajah kesal, sementara Leon mengikuti di belakang. Dari kejauhan, dua pelayan mengamati mereka dan mengira pemandangan itu seperti kencan romantis. Namun salah satu pelayan merasa aneh karena ratu dan pangeran itu terlihat tidak dekat sama sekali. Roswise terus berjalan tanpa bicara. Leon juga tampak canggung, seperti sedang dipaksa memainkan peran yang tidak dia inginkan. Akhirnya Leon memecah keheningan, menanyakan alasan jalan pagi ini. Padahal tadi Leon sempat menolak diajak jalan. Roswise menjelaskan mereka harus menjaga topeng keluarga harmonis di depan rakyat. Kembali ke langkah sekarang, Leon merasa Roswise bertingkah aneh dan bertanya-tanya apa yang sedang direncanakan. Sementara itu, Moon mengintip sambil berkomentar bahwa ayahnya lambat sekali sampai tidak tahu cara menggenggam tangan ibu. Moon jadi makin mantap, memutuskan untuk membantu, meski Noah berusaha menghentikannya. Moon langsung berlari ke arah mereka, sementara Noah memohon agar Moon membiarkan ayahnya saja. Tiba-tiba Moon muncul di belakang mereka, membuat Leon kaget dan menanyakan bagaimana Moon bisa sampai di situ. Moon lalu meraih satu tangan Leon dan satu tangan Roswise, kemudian menyatukan keduanya. Moon menjelaskan kalau jalan-jalan itu harus pegangan tangan. Dari persembunyian, kedua anak itu menilai pasangan itu terlalu manis. Noah menyimpulkan yang tidak cocok justru ibunya. Leon merenung, dia tidak menyangka sekadar pegangan tangan bisa memengaruhi Roswise sebesar itu. Leon merasa Roswise juga mungkin tidak tahu cara mendekat pada anak-anak. Leon lalu menyinggung bahwa kadang anak-anak memanggil Roswise hanya dengan sebutan ibu. Roswise langsung menanyakan apakah ada yang salah. Leon menjelaskan biasanya ada sebutan mommy yang sejalan dengan daddy. Sementara cara anak-anak menyebut ibu terdengar dingin dan berjarak. Roswise kebingungan menanyakan apakah bedanya benar-benar sebesar itu. Dengan senyum, Leon menyarankan agar mereka mencoba membuat anak-anak memanggil Roswise dengan sebutan mommy supaya terasa lebih dekat. Saran itu membuat Roswise terkejut dan tidak bisa langsung menjawab. Namun Roswise akhirnya memutuskan mereka akan mencoba mulai sekarang. Leon mengeluh karena Roswise menariknya agar berjalan lebih cepat. Sambil berjalan, Roswise menanyakan apakah Leon rindu rumah, karena Roswise punya sesuatu untuk meredakan nostalgianya. Roswise membawa Leon ke sebuah bangunan penyimpanan di belakang Gunung Kastel. Leon menanyakan tempat apa itu. Roswise menjawab tempat itu belum punya nama. Sambil membuka kunci pintu, Roswise mengatakan Leon bisa menyebutnya gudang atau ruang belakang. Begitu pintu terbuka, Roswise menegaskan namanya tidak penting begitu mereka masuk. Leon terkesan melihat isi ruangan. Leon menanyakan apakah itu semacam gudang milik naga. Leon lalu melihat sebuah gelang yang dulu diberikan neneknya dan menyebut benda itu akan bernilai luar biasa di kekaisaran manusia. Roswise menjelaskan ada barang yang punya makna bagi dirinya, sementara yang lain hanyalah trofi perang. Leon menanyakan tentang keluarga Roswise dan Roswise mengungkap dirinya dan saudarinya dibesarkan oleh nenek mereka. Leon menambahkan bahwa dia juga tumbuh di panti asuhan sebelum diadopsi oleh sang guru. Leon bertanya apa sebenarnya yang ingin ditunjukkan Roswise. Roswise mendekati sebuah peti menyatakan isinya akan membantu Leon melupakan kekhawatirannya. Begitu peti dibuka, Leon terpukul melihat baju zirah hitam emas miliknya. Roswise menanyakan apakah Leon tidak selalu ingin mendapatkan kembali zirah itu. Leon sulit percaya, sampai bertanya-tanya apakah dia sedang bermimpi, apakah Roswise benar-benar akan mengembalikannya. Dengan senyum nakal, Roswise membenarkan. Namun begitu Leon menyentuh zirah itu, segel rune sihir menyala terang. Leon melihat rune itu dan mengeluhkan betapa jauh teman lamanya sudah jatuh. Roswise dengan aura kemenangan menyatakan Leon akhirnya masuk jebakan. Energi mengelilingi tubuh Leon. Leon menuntut marah apa yang sudah dilakukan Roswise. Roswise tersenyum dan mengungkap bahwa Roswise menaruh Dragon Mark pada zirah itu. Dan segelnya aktif begitu Leon menyentuhnya. Tangan Leon mulai kejang. Leon memegangi dadanya, menyesal karena sempat percaya pada naga itu. Roswise tersenyum puas, menyebut efek Mark itu akan berlipat ganda. Roswise lalu mencengkeram dagu Leon dan menggoda, menanyakan apakah Leon sanggup menahannya. Leon mengatupkan gigi, berusaha menyebut nama Roswise, tapi suaranya tertahan oleh gelombang yang menyerbu tubuhnya. Leon terdorong jatuh ke belakang, kehilangan keseimbangan. Terpaku di lantai, Leon merasakan dorongan mendesak yang menelan tubuhnya. Roswise mengungkap bahwa Roswise sudah lama mencari cara untuk membuat Leon lengah, dan Roswise juga tidak menyangka Leon akan jatuh semudah ini. Leon hanya bisa menatap
Kaget, wajahnya merah menyala. Dengan gaya menang, Rosweiss menanyakan apakah aktingnya meyakinkan. Leon menanyakan dengan syok apakah semua yang Rosweiss bilang soal keluarga dan pegangan tangan itu bohong. Rosweiss mendekat dan menegaskan semuanya memang benar, tapi itu tidak mengubah rencananya terhadap Leon. Rosweiss lalu menyentuh tubuhnya sendiri, mengingatkan Leon pada kata-kata Leon sebelumnya. Rosweiss mengingatkan bahwa Leon pernah bilang Rosweiss suka berada di posisi memegang kendali. Dengan senyum, Rosweiss mengakui Rosweiss memang suka mengontrol. Rosweiss menanyakan apakah suami tersayang sudah siap, lalu menekan bibirnya pada Leon. Leon memaki dalam hati. Pintu gudang besar itu menutup seakan menyegel nasib sang pemburu naga. Beberapa jam kemudian, Leon akhirnya menjerit lega, merasa semuanya selesai. Rosweiss terbaring di sampingnya dengan ekspresi puas. Leon kesal dan menanyakan apa lagi yang Rosweiss inginkan. Rosweiss memegang dagu Leon dan berkomentar bahwa luka-lukanya sudah memudar dan Leon kini terlihat lebih dewasa. Leon membantah dengan marah, bersumpah dia tidak akan jatuh ke perangkap Rosweiss lagi. Rosweiss sambil berpakaian mengakui dengan senyum Leon memang jadi lebih pintar. Namun Rosweiss berhenti sejenak, membuat Leon tidak nyaman. Dengan senyum licik, Rosweiss menutupnya dengan kalimat bahwa tubuh Leon sudah memburuk jauh. Leon bingung dan hanya bisa bertanya apa maksudnya. Ucapan Rosweiss bahwa tubuh Leon sudah membusuk membuat Leon terpaku. Pengulangan makna kalimat itu menancap di kepala Leon, membuatnya membeku dalam putus asa. Penghinaan itu terus berputar di pikirannya, bahkan setelah Rosweiss pergi. Keesokan harinya, Fajar baru naik di atas kastel luas. Leon dengan wajah lelah membuka pintu dan menanyakan siapa di luar. Di depan pintu, Rosweiss menyapa dengan selamat pagi, sementara Noah menunggu diam. Dengan senyum menggoda, Rosweiss berkomentar Leon tidak terlihat seperti orang yang tidur nyenyak. Leon menanyakan, itu salah siapa, tapi Rosweiss berpura-pura tidak ingat apa-apa. Noah menatap dan mengira mereka sudah mulai bertengkar lagi. Rosweiss memberitahu Leon bahwa Leon harus memberi Noah pelajaran untuk ujian ketat akademi. Rosweiss lalu mengejek, menyebut setelah kemarin Leon cuma bisa membuktikan nilai di area lain. Leon murka dan membantah, mengklaim kemarin dia hanya sedang tidak dalam kondisi baik. Leon berjanji akan membuat Noah lulus ujian, tapi Leon menuntut sesuatu sebagai imbalan. Rosweiss menerima kesepakatan itu dengan syarat permintaan Leon tidak berlebihan. Dengan tatapan penuh niat, Rosweiss setuju seolah menutup kesepakatan mereka. Rosweiss mengucapkan semoga belajar berjalan lancar dan menyuruh Leon tidak memaksakan diri, membuat Leon makin kesal. Noah menanyakan kenapa Leon suka berdebat dengan Mami. Leon menjawab itu cuma cara mereka bicara. Leon langsung tersentak, menanyakan Noah barusan memanggil Rosweiss dengan apa. Noah dengan polos mengulang sebutan Mommy sambil memeluk bukunya. Leon menanyakan apakah Noah lebih suka memanggil begitu. Noah mengangguk kecil, malu-malu, menegaskan iya. Leon tersenyum puas karena Leon sudah menebak Noah akan menyukainya. Noah hanya diam, terlihat sedikit canggung. Noah lalu bilang sudah waktunya belajar dan mulai berjalan, membuat Leon meminta Noah pelan-pelan. Di ruang belajar Kastel Silver Dragon, dua anak kecil itu mulai menegaskan kehadiran mereka. Di dekat sana, Leon fokus pada pelajaran. Namun Rosweiss datang dan menanyakan kenapa Leon belum tidur. Leon menjelaskan pelajaran biasa tidak cukup untuk Noah, jadi Leon sedang menyiapkan rencana belajar khusus. Leon yakin Noah bisa lulus hanya dengan 1 bulan belajar. Rosweiss dengan bangga menyatakan Noah memang mewarisi dirinya. Leon menatap Rosweiss dengan senyum dan menyatakan dia meragukan itu. Leon membanggakan dirinya lulus sebagai jenius dan menyapu semua penghargaan akademi. Leon lalu menanyakan penghargaan apa yang pernah dimenangkan Rosweiss dan Rosweiss langsung bungkam. Rosweiss sendiri terpana, tidak menyangka Leon bisa secerdas itu selain kuat. Namun Rosweiss masih sempat menggoda, menanyakan kenapa orang seperti Leon berakhir jadi tahanannya. Leon berteriak bahwa dia hanya kalah sekali. Leon menyesali langkahnya dulu. Di sisi lain, seorang perempuan pirang ikut mengejek, menyebut ratu menginjaknya. Di meja, Rosweiss melihat sepiring paprika. Rosweiss menanyakan itu untuk apa? Leon menjawab dia ambil dari dapur agar tetap terjaga. Rosweiss memperingatkan itu paprika kuning dari klan naga. Leon tidak akan sanggup. Leon tetap memakannya, dan reaksinya langsung meledak. Leon menjerit karena pedasnya gila. Mulutnya seperti terbakar, dan Leon panik mencari air di ruangan. Rosweiss menahan wajah Leon, mencoba menenangkannya. Leon terkejut dan tidak bisa bicara karena sentuhan itu datang tiba-tiba. Rosweiss sedikit malu dan menjelaskan dia pikir tangan dinginnya bisa membantu.
Leon merasakan ujung jari Rosweiss memang sejuk dan nyaman. Sentuhan itu terasa menenangkan. Leon berterima kasih mengaku sudah mendingan, lalu Rosweiss mundur. Begitu momen itu lewat, mereka berdua terlihat canggung. Rosweiss akhirnya memerintah Leon tidur dan memperingatkan agar tidak makan paprika lagi. Saat Rosweiss pergi, Leon mendapati dirinya sempat ingin wajahnya disentuh lagi. Namun Leon langsung kesal, mengingat dirinya pernah dijebak naga kejam itu. Leon kembali ke buku-bukunya, bertekad mencari cara memulihkan diri. Leon membalik halaman, melewati bahasan buah naga merah dan herbalinganu, sampai matanya berhenti pada satu halaman tentang kekuatan besar naga. Leon tersenyum, merasa akhirnya menemukan apa yang dibutuhkannya. Keesokan harinya, Leon memberitahu Noah bahwa dia sudah mengoreksi latihan ujian. Noah menebak nilainya 50. Leon menunjukkan hasilnya 62, sedikit di atas dugaan Noah. Namun Noah mengepalkan tangan, jelas tidak puas. Leon paham Noah menuntut tinggi pada dirinya sendiri. Leon juga memperhatikan, berbeda dari Moon, Noah memilih belajar daripada bermain. Leon menepuk kepala Noah dan menyebut 62 itu nilai bagus. Noah berterima kasih lalu menyatakan mereka harus fokus pada jawaban yang salah. Tak lama kemudian Leon batuk-batuk. Leon meminta maaf, menjelaskan tenggorokannya iritasi gara-gara paprika kemarin. Sementara itu, perempuan pirang muncul menemui Noah dan menyebut ayahnya begadang semalaman. Dia juga mengungkap Leon makan paprika kuning super pedas agar tetap terjaga. Noah lalu mengejutkan Leon dengan menyodorkan wadah kecil dan menyuruh Leon meminumnya. Leon kaget dan bertanya apakah itu untuk dirinya. Noah mengiyakan, menjelaskan itu dikirim oleh istrinya. Leon tersenyum dan meminta Noah mengucapkan terima kasih pada ibunya. Leon sempat bertanya dalam hati bagaimana Rosweiss bisa terlihat begitu baik. Leon lalu mengajak Noah lanjut belajar dengan ceria, dan hubungan mereka terasa makin dekat. Beberapa waktu kemudian, di dapur Kastel Silver Dragon, semua perlengkapan sudah disiapkan. 2 pelayan masuk membawa bahan-bahan yang diminta. Leon menyuruh mereka meletakkannya, lalu pergi. Dalam hati, Leon sadar dia sengaja meminta barang-barang yang terlihat tidak penting supaya mereka tidak menebak rencananya. Leon juga tahu meski bahannya umum, tingkat keberhasilan ramuan itu sangat rendah. Leon mulai menggiling dan mencampur semua komponen, lalu memasukkan semuanya ke dalam panci sesuai urutan untuk dimasak. Berjam-jam berlalu dan Leon frustrasi karena gagal lagi. Leon menyesal sudah mencoba metode buku itu berkali-kali, selalu gagal pada tahap pemurnian. Metode pemisahan menggunakan panas tinggi mudah membuat obat jadi tidak berguna. Leon menyimpulkan dia butuh cara yang lebih efektif untuk memisahkan residu obat. Di saat itu, kilat membelah langit di luar. Leon duduk di kursi, menatap jendela, menyebut sebentar lagi hujan turun. Namun begitu melihat cahaya kilat itu lagi, sebuah ide meledak di kepala Leon. Leon teringat, gurunya alkimia pernah berkata bahwa elektrolisis kadang berhasil di saat api gagal. Leon langsung bersemangat. Leon memutuskan mencoba menyuling dengan sihirnya sendiri. Leon sempat meragukan efisiensinya karena kekuatannya masih terbatas, tapi Leon yakin kendalinya cukup presisi. Setengah jam kemudian, Leon memegang pil kecil dan merayakan keberhasilannya. Dengan senyum puas, Leon menyimpulkan membuat obat naga ternyata sederhana. Tiba-tiba Moon muncul dan menanyakan ayah sedang apa. Leon membeku sejenak, kaget Moon datang tanpa suara. Leon memanggil nama Moon dengan refleks. Leon buru-buru menutupi, tapi Moon menanyakan apakah ayah sedang menyembunyikan permen. Leon cepat menjelaskan itu, obat untuk ibunya. Moon langsung bertanya, apakah Rosweiss sakit? Leon meyakinkan bahwa itu hanya untuk membantu ibunya pulih dari kelelahan, walau sebenarnya Leon membuatnya untuk dirinya sendiri. Moon lalu meminta ayahnya menjaga Mommy dengan baik. Leon mengiyakan, berpikir dia pasti akan menjaga Rosweiss saat Leon sudah pulih sepenuhnya. Sementara itu, badai berat turun menutupi kastel. Kembali di kamarnya, Leon sebagai si alkemis menimbang-nimbang efek samping suplemen itu kalau diminum manusia. Karena ragu, Leon memutuskan menaruhnya dulu dan tidak menyentuhnya untuk sementara. Saat rasa jengkel masih mengendap, sebuah suara dari pintu menarik perhatiannya. Leon menoleh dan menanyakan apa urusan sang ratu masuk ke kamarnya. Tamu itu mengungkap bahwa Moon bercerita kalau Leon menyiapkan obat khusus untuk kesehatan Rosweiss. Leon langsung merasa malu sambil berpikir betapa cepatnya naga kecil itu menyebar gosip. Rosweiss menenangkan suasana, mengaku terkejut Leon bisa meracik ramuan di lingkungan sesederhana ini. Rosweiss lalu meminta melihat apa yang sudah Leon buat. Leon menyerahkan kotak itu, sadar kalau Rosweiss tetap akan mengambilnya juga. Rosweiss membuka wadahnya dan memuji Leon karena berhasil menciptakan Dragon Strength dengan sangat rapi meski kondisinya minim. Leon terpaku, bertanya-tanya apakah pujian itu serius atau cuma permainan. Rosweiss menyatakan Leon boleh menyimpan obatnya, tapi Rosweiss memperingatkan itu belum boleh dikonsumsi sekarang. Leon langsung mendesak, menanyakan kenapa dilarang. Rosweiss menjelaskan efeknya terlalu kuat untuk tubuh manusia, membuat Leon makin yakin ramuan itu
memang gila. Rosweiss bilang itu demi kebaikan Leon sendiri, karena manusia tidak akan tahan. Leon tersinggung, menegaskan dia sudah menumbangkan banyak naga dan menuduh Rosweiss meremehkannya habis-habisan. Leon mengabaikan peringatan itu. Leon memasukkan pil ke mulutnya dan menelan, lalu membanggakan keberanian manusia seperti lagu kebangsaan yang tidak boleh padam. Rosweiss menjerit memanggil namanya dengan putus asa. Di saat itu juga, Leon merasakan daya pil meledak mengalir di seluruh tubuh. Rosweiss bergerak cepat, memarahi Leon, sekaligus memperingatkan dirinya tidak ahli sihir penyembuhan. Rosweiss merangkul Leon dan menyatakan akan mencoba mematahkan efek obatnya lebih dulu. Meski kesakitan, Leon memberontak, sementara Rosweiss berteriak agar Leon jangan bergerak. Tubuh Leon berderak oleh energi. Leon menatap Rosweiss dan menyebut itu sebagai wujud keberanian manusia. Di bawah hujan, energi besar mengumpul di sekitar istana. Lalu Leon menjerit karena petir biru menyelimuti tubuhnya sepenuhnya. Rosweiss ketakutan, heran kenapa Leon menggunakan sihir petir pada dirinya sendiri. Leon tetap menahan rasa sakit, membiarkan aliran listrik itu menyiksa sarafnya tanpa memberi ampun. Tidak lama kemudian, Leon kehilangan kesadaran dan Rosweiss menangkapnya sebelum tubuhnya menghantam ranjang. Saat Leon terbaring, Rosweiss menanyakan apakah Leon benar-benar sudah kehilangan akal. Rosweiss lalu memalingkan diri dan berniat memanggil dokter istana. Namun sebelum Rosweiss melangkah, tangan Rosweiss ditangkap. Rosweiss menoleh kaget. Dalam kondisi setengah sadar, Leon tersenyum kosong dan justru mencengkeram ekor Rosweiss. Rosweiss kesal, menuntut Leon berhenti bertingkah. Leon terlihat senang dan menyebut Rosweiss sebagai istrinya, lalu menahan Rosweiss agar tidak pergi. Rosweiss benar-benar terkejut, menanyakan siapa yang Leon panggil dengan sebutan itu. Rosweiss menuntut dilepas, tapi Leon menolak, memaksa istrinya tetap di situ. Rosweiss menilai mungkin sihir petir membuat pikirannya kacau. Sebagai efek samping, Rosweiss menyimpulkan walau Leon mendadak bertingkah bodoh, Leon tidak terlihat dalam bahaya. Karena Leon terus memaksa, Rosweiss akhirnya menyerah dan menanyakan apa yang Leon inginkan begitu keras. Leon tersenyum dan menyatakan dia ingin punya anak lagi bersama istrinya. Pernyataan itu membuat Rosweiss terpaku, wajahnya jelas memerah. Rosweiss memarahi Leon, menyuruhnya mengurus anak yang sudah ada dulu, tapi Leon tetap ngotot menginginkan anak ketiga. Demi menghindari masalah yang lebih panjang, Rosweiss memilih ikut bermain untuk sementara. Rosweiss menyetujui punya anak lagi, bahkan menyetujui soal kunjungan ke tanah kelahiran Leon saat mereka siap. Leon langsung merayakan, sementara Rosweiss merasa Leon yang manja seperti itu malah lebih menyebalkan dari biasanya. Leon menyebut Rosweiss istri terbaik dan mencondongkan diri untuk mencium. Rosweiss mendorongnya, melarang Leon memanfaatkan situasi sambil menunggu kapan efek obat itu hilang. Rosweiss memaki Leon bodoh, lalu menghantam wajah Leon sampai Leon terlempar dan pingsan di ranjang. Rosweiss menghela napas, mengakui tangannya tetap saja refleks memukul. Namun Rosweiss lalu condong memeriksa Leon, menanyakan apakah Leon baik-baik saja. Tiba-tiba Leon membuka mata, mengaku merasa agak aneh. Di saat itu Rosweiss panik melihat sebuah tanda gelap muncul di dada Leon. Rosweiss heran kenapa Dragon Mark di dada Leon bisa aktif sekarang. Leon mencengkeram bahu Rosweiss lalu mendorong Rosweiss pelan ke arah ranjang. Rosweiss menanyakan apa yang Leon lakukan. Leon hanya mengulang bahwa tubuhnya terasa aneh, terlalu panas dan dadanya berdetak keras. Rosweiss menyadari Dragon Mark yang bercampur sihir petir sudah memperparah dorongan Leon terhadap vital energy. Leon memeluk Rosweiss dari arah ekor, mengaku mencintainya. Rosweiss merasa kalau ini terus dibiarkan, Rosweiss tidak akan tahan. Rosweiss mendorong Leon dan menyuruh Leon turun, karena ekornya terseret di lantai dan membuatnya muak. Mendadak Leon berhenti, lalu menempelkan satu jari di bibir Rosweiss. Nada Leon berubah. Leon menyebut Rosweiss terlihat luar biasa cantik malam ini. Rosweiss terkejut, sadar sikap Leon berubah jadi intens, seperti tidak akan menerima penolakan. Di saat yang sama, Rosweiss mulai bertanya-tanya apakah dirinya juga diam-diam menginginkan hal yang sama. Leon meminta bantuan, memohon pada istrinya untuk menolongnya melewati sensasi ini. Rosweiss malu, tapi akhirnya mengalah, memberi syarat itu hanya untuk malam ini. Dalam sekejap, mereka tenggelam dalam momen intim yang sunyi, disatukan oleh badai di luar yang terus mengguyur. Pagi berikutnya, matahari menyorot istana. Leon bangun dengan sisa rasa dari malam sebelumnya masih menempel di tubuhnya. Rosweiss ada di sampingnya, menanyakan apakah Leon sudah bangun. Leon tersentak menjauh, lalu menanyakan Rosweiss sedang apa di situ. Leon duduk dan mengeluh seluruh tubuhnya pegal. Saat Leon berusaha memahami apa yang terjadi, Rosweiss menanyakan apakah Leon tidak ingat apapun. Rosweiss dengan senyum menggoda menunjukkan bekas-bekas di punggung Leon, mengingatkan bahwa pemburu naga seharusnya tidak mudah lupa. Leon shock, bertanya-tanya apakah benar Leon penyebab bekas gigitan itu. Kilatan peristiwa semalam langsung menyerbu ingatan Leon, lengkap tanpa sisa. Leon menjerit malu.
Roswise menanyakan apakah Leon sekarang ingat bagaimana Leon semalam memohon-mohon. Saat Leon masih panik, Roswise mulai mengulang kata-kata Leon semalam dengan sengaja mempermalukan. Leon putus asa dan memotongnya, meminta Roswise berhenti karena Leon sudah ingat semuanya. Leon merenung dia membuat eliksir itu untuk memperbaiki kondisi tubuhnya, tapi dia tidak menyangka efeknya akan segila ini. Leon mengakui dia kebablasan dan menanyakan apakah dia menyakiti Roswise, namun Roswise menyatakan dirinya baik-baik saja. Leon lalu menyeringai dan menyatakan sekarang Roswise sudah tahu tubuhnya, jadi Roswise tidak bisa lagi mengklaim Leon tidak sanggup. Roswise hanya menatap Leon dengan ekspresi tajam. Roswise mendekat. Leon menanyakan ada apa. Roswise mencengkeram dagu Leon, memuji performa Leon, dan menyiratkan Roswise menuntut Leon mempertahankannya terus. Leon tersinggung, menanyakan apakah sekarang dia berubah jadi pelayan Roswise. Roswise mengubah arah, mengingat taruhan mereka soal perawatan. Roswise mengakui kalah, lalu menanyakan apa hadiah yang Leon inginkan. Leon tersenyum licik dan menyatakan dia sudah memutuskan. Leon meminta Roswise mengirim orang untuk mengecek keadaan gurunya dan istri gurunya di Kekaisaran Manusia. Roswise menjelaskan kunjungan semacam itu memungkinkan. Leon benar-benar bersyukur. Leon menenangkan diri dan berterima kasih lebih formal, seolah menahan emosi yang nyaris tumpah. Di tempat lain, di Taman Suaka Naga Perak, Moon mendekat dan menanyakan apakah ayahnya sakit. Leon kaget, membantah, lalu bertanya kenapa Moon bertanya begitu. Moon menjelaskan ibunya bilang Leon yang minum obat dan laki-laki tidak boleh mengaku sakit. Leon langsung marah, bertanya-tanya bagaimana Roswise bisa bilang begitu ke anak kecil sambil merasa harga dirinya diinjak lagi. Moon terus mendesak ingin tahu apakah ayahnya masih sakit. Leon menegur Moon, tapi Leon malah menggigit bibirnya sendiri sampai berdarah. Melihat darah, Moon panik dan memohon ayahnya jangan mati karena Moon merasa tidak bisa hidup tanpa ayahnya. Leon menenangkan Moon, memastikan dia baik-baik saja. Dalam hati Leon berpikir Moon benar-benar mirip Roswise, terutama soal belak-belakan yang kadang kejam tanpa sadar. Untuk mengalihkan, Leon menawarkan membuat mainan baru. Moon langsung bersorak. Leon mulai merakit benda kecil warna-warni dengan alatnya. Leon lalu menyerahkan sebuah magic cube dan menjelaskan Moon bisa memutar bagian-bagiannya sesuka hati. Moon senang bukan main. Leon merenung, dia tidak pernah membayangkan kemampuan mekaniknya dipakai untuk mengurus anak, tapi ternyata dia mungkin punya bakat. Tiba-tiba ekspresi Leon berubah, karena Leon merasakan sesuatu yang aneh di udara. Leon menatap tajam ke arah taman. Moon menanyakan ada apa, tapi Leon menepisnya dan bilang tidak ada apa-apa. Di dalam pikirannya, Leon teringat seolah ada tatapan naga dari arah tempat Noah biasanya berlatih. Leon sadar Noah mungkin tidak mau mendekat. Karena itu Leon memutuskan membuat mainan untuk anak sulung juga. Malamnya Noah mengintip dari pintu kamar saat Moon sudah tidur. Di meja Noah menemukan magic cube lain dengan catatan dari Leon yang menantangnya menyelesaikan teka-teki itu. Noah memegang kubus itu dan mengaku tidak peduli mainan kekanakan. Namun jari Noah tetap bergerak, memutar bagian-bagiannya dengan rasa ingin tahu yang pelan-pelan muncul. Tidak lama Noah memeluk hadiah itu sambil tersenyum kecil, lalu diam-diam berterima kasih pada ayahnya. Sandhit Academy adalah sekolah bangsawan dengan standar ketat untuk naga, dan keluarga murid jadi salah satu penilaian penting. Karena itu, demi menjaga ilusi keluarga yang utuh, Roswise membawa semuanya ke Floating City. Begitu mereka sampai, Roswise mendarat dalam wujud naga yang megah. Leon mendekat dan menawarkan membantu Moon turun pelan-pelan. Saat Leon mengangkat Moon, Moon menanyakan kenapa ayahnya tidak berubah jadi naga juga. Leon merasa canggung karena dia hebat membunuh naga, tapi tidak pernah benar-benar jadi naga. Noah menatap curiga dan menanyakan apakah Leon benar-benar tidak bisa. Leon mendadak tidak punya jawaban. Roswise menjelaskan tubuh Leon belum pulih cukup untuk mengambil wujud naga. Moon meminta ayahnya cepat sembuh dan Leon berjanji akan mencoba, walau Leon sendiri merasa itu mustahil. Dengan momen itu lewat, mereka berjalan menuju gerbang kota. Moon terpukau melihat begitu banyak naga dan jadi makin heboh, tapi Noah menyuruh Moon jangan jalan terlalu cepat. Di saat itu Leon mulai gemetar terlihat jelas. Roswise menyinggung ini pertama kalinya Leon melihat sebanyak ini naga sejak bangun. Dengan senyum mengejek, Roswise menanyakan apakah Leon takut. Leon menyangkal dan malah menyatakan dirinya sangat bersemangat. Mata Leon berkilat karena Leon membayangkan jalanan ini penuh hadiah dan Leon bisa kaya dari semuanya. Roswise sadar dia sempat khawatir tanpa alasan, karena Leon sudah sibuk menghitung untung. Tak lama kemudian, lonceng pintu studio foto berbunyi. Seorang pelayan menyambut mereka dengan sopan, menunduk pada Ratu Silver Dragon dan keluarganya. Di dalam, Moon menunjuk-nunjuk foto naga di dinding dengan antusias. Leon menanyakan kenapa Roswise harus datang sendiri, karena raja biasanya tinggal memerintah klannya.
Setelah mendengar penjelasan Rosweiss, Leon menggoda, menyiratkan gelar Rosweiss tidak seberapa. Rosweiss kesal dan menendang Leon dengan ujung sepatunya, sampai Leon meringis dan jongkok menahan sakit. Rosweiss menegaskan gelarnya tetap lebih tinggi dari Leon. Fotografer memuji itu sebagai kehormatan, dan Rosweiss menyebut mereka beruntung dapat jadwal dengan dirinya. Fotografer menanyakan soal ekor Leon, tapi Leon meminta setelan yang tidak perlu ruang untuk ekor. Rosweiss mengingat bagaimana dulu Leon menolak hiasan ekor, menganggapnya merusak martabat. Kembali ke persiapan, fotografer memandu mereka mencoba pakaian. Moon bersorak karena akan memakai gaun cantik. Beberapa waktu kemudian, Moon dan Noah muncul dengan gaun baru mereka. Leon menyusul memakai setelan putih elegan. Moon memuji ayahnya terlihat sangat tampan. Fotografer menyebut setelan itu pas, dan Leon teringat terakhir kali memakai pakaian semacam itu saat kelulusan. Leon lalu menoleh dan meminta pendapat Noah. Noah terlihat malu, tapi mengakui Leon tampan. Leon membalas memuji gaun kedua putrinya yang juga menggemaskan. Tirai ruang ganti lain terbuka. Rosweiss muncul memakai gaun hitam. Moon langsung memuji ibunya terlihat cantik. Leon terpaku seolah lidahnya hilang. Saat Rosweiss menanyakan ada apa, Leon menjawab canggung bahwa gaun itu cocok. Rosweiss menggoda menyebut Leon akan terlihat lebih baik kalau punya ekor, tapi Leon menolak mentah-mentah. Anak-anak memanggil orang tua mereka agar cepat datang. Fotografer mengumumkan waktunya foto dan meminta pasangan itu mendekat. Dengan enggan, Leon dan Rosweiss bergerak lebih dekat. Fotografer meminta mereka tersenyum dan mulai menghitung mundur. Hasil foto keluarga muncul, memperlihatkan mereka berpose bersama. Fotografer memuji, menyebut mereka benar-benar terlihat cocok. Fotografer menginformasikan foto butuh 6 jam, lalu menyarankan keluarga itu berjalan-jalan di kota. Mereka berpamitan di pintu studio. Saat berjalan di jalanan, Moon memanggil Noah untuk melihat sebuah lapak. Rosweiss heran menyadari dirinya belanja bareng Leon. Leon menjelaskan itu untuk menenangkan suasana sebelum ujian Noah. Tak lama kemudian, kedua anak itu terpukau oleh hadiah-hadiah di kios permainan. Sebuah suara dari dekat membuat pasangan itu menoleh. Pemilik kios menyemangati anak-anak, menyebut mereka bisa mengenai target kalau terus mencoba. Leon mengamati ada permainan tembak-menembak. Moon memanggil Leon dengan semangat. Leon melihat Noah gagal, lalu menyimpulkan permainan itu disetel agar pemilik selalu untung. Rosweiss menjelaskan permainan itu sulit untuk Noah karena memakai jejak energi sihir. Pemilik kios menawarkan Leon dan Rosweiss kesempatan bermain dengan hadiah boneka beruang untuk putri-putri mereka. Leon menoleh ke anak-anak dan menanyakan apakah mereka benar-benar mau hadiah itu. Mereka menyangkal keras, tapi Leon paham itu sebenarnya iya. Leon langsung meminta 10 tembakan, sambil memperingatkan Rosweiss yang akan membayar. Leon memegang senjata itu dan berkomentar, dia sudah lama tidak memegangnya sejak Hunter Academy. Leon menembak cepat dan tepat menghantam pusat target. Pemilik kios mengira senjatanya sudah diatur agar tidak ada yang menang. Namun dia tercengang karena semua target jatuh berurutan dengan sempurna. Leon merayakan keberuntungannya, sementara pemilik kios menggumam tidak mungkin. Moon berteriak kagum melihat ayahnya. Rosweiss mengakui Leon tidak buruk-buruk amat. Pemilik kios menyerahkan hadiah dan Leon menerimanya dengan senyum kemenangan. Leon memberikan boneka beruang ke putri-putrinya dan mereka berterima kasih dengan mata berbinar. Rosweiss mengamati dan merasa kalau Leon benar-benar serius, Leon punya pesona tertentu. Leon menyadari tatapan itu dan bertanya-tanya kenapa Rosweiss menatapnya. Di dekat mereka, seorang anak kecil meminta ibunya boneka beruang juga. Tak lama, Rosweiss mendadak memegang sebuah boneka beruang raksasa dengan ekspresi kaget. Melihat wajah pemilik kios yang frustrasi, Leon tertawa, lalu meminta 10 tembakan lagi dengan semangat. Rosweiss memperingatkan agar tidak membuang waktu. Leon menolak, menegaskan dia datang untuk bersenang-senang dengan putri-putrinya. Leon menanyakan apakah Rosweiss tidak suka. Rosweiss menyatakan tidak butuh apa-apa. Leon tetap memaksa, tidak mau Rosweiss pulang dengan tangan kosong. Rosweiss menganggap boneka-boneka itu tidak berguna, tapi di dalam hati Rosweiss mengakui mereka memang lucu.